Kajian rutin Rabu sore di Masjid Al-Ikhlas Gemuruh Bawang bersama Ustaz Junianto SE, Pengasuh Balai Dakwah Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ambi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul. Bapak Ibu kaum muslimin dan Allah, hujan gimana rasanya? Para wani ngangluh. Tadi kan harus masjid dan ya Masya Allah kaum muslimin, berbulan-bulan kita nunggu datangnya hujan. 3 hari dikasih hujan gimana? Mengeluh juga nih. Sama. Tapi sebenarnya kita dikasih hujan pun masih sangat nikmat. Kita masih punya rumah yang bisa kita jadikan tempat berteduh. Kita masih bisa kumpul dengan keluarga. Bahkan bisa masih bikin kopi dan mendoan. Tapi saudara kita di Palestina, ya Allah, hujan Pak, Gaza hujan. Berkah juga nih, berkah Masya Allah. Setelah mereka memblokade air, sehingga kemudian Gaza itu no water ya, sampai kekurangan krisis betul air. Sampai air laut saja dicampur gula kemudian diminum. Mereka hari ini dikasih hujan, anak-anak senang banget, kemudian bisa mengumpulkan air. Tapi di sisi lain, tenda-tenda sebagian diantaranya ternyata tidak cukup kuat untuk menampung air hujan, sehingga mereka harus kebasahan. Sehingga hari ini mungkin tidur di tenda-tenda penampungan dalam kondisi yang mungkin tidak seperti hari-hari kemarin, harus dingin dan harus basah. Dari situ kaum muslimin, yuk kita syukuri, gitu kan, sesusah-susah kita, kayaknya kita masih enak. Dan sedikit nih kita sebelum nanti kita lanjutkan nih dongeng kita tentang Bani Israel. Kayaknya 3-4 hari ini kondisi Gaza lebih dahsyat lagi. Karena kalau kita tengok kayaknya Israel semakin brutal. Jadi sampai hari ke-38 berarti sekitar ada 11.078 saudara kita yang terbunuh di jalan Allah. 4.506 diantaranya anak-anak, 3.207 diantaranya wanita. 27 ribuan diantaranya yang kemudian dalam kondisi terluka. Bahkan kayaknya masih ada 3.250 yang belum ditemukan ya, karena berada di puing-puing bangunan, sementara alat untuk melakukan evakuasi sangat terbatas. Ya taruhlah kalau ditambahkan berarti sudah 16.000 nih saudara kita yang terbunuh di jalan. Dan hari ini kayaknya lebih brutal lagi karena mereka memasuki rumah sakit tentaranya dan kemudian menembaki pasien yang ada di dalamnya, termasuk salah satu dokter lagi nih dari UNS dan UGM ya yang tugas di Rumah Sakit Indonesia. Berhari-hari memang nggak pulang, ini pulang ke rumah ternyata rumahnya langsung dibidik menjadi sasaran bom Israel, sehingga kemudian beliaunya dan juga 17 keluarganya ikut terbunuh semuanya. Ini kabar terakhir hari ini ya, yang menunjukkan bahwa kondisi Gaza semakin, atau kondisi perang Israel itu semakin brutal kayaknya. Nah dari situ kaum muslimin dan saudarakumullah, jangan pedot doanya, kepeduliannya, jangan bosan nih. Ya, artinya karena kepedulian kita kayaknya nih butuh kesabaran juga nih kita untuk peduli, termasuk sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk yang pro atau berafiliasi atau sebagian dari profitnya ternyata mendukung pembiayaan Israel. Kita diperintah untuk menahan diri untuk tidak membelinya. Ini bisa kita jadikan nih sebagai salah satu upaya yang bisa kita lakukan.
soal efektif atau tidak efektif, signifikan atau tidak untuk menekan pihak Israel, kayaknya sebenarnya nggak perlu kita bahas. Karena yang kita butuhkan, iman menuntut kita tidak membeli nih produk-produk yang ternyata disinyalir justru malah keuntungannya digunakan untuk mendanai penjajahan Israel di tanah Palestina. Seperti itu. Nah, inilah kaum muslimin rasulullah kondisi yang ada, tapi tetap harus berbesar hati ya. Pasti ada hikmah-hikmah besar di balik ini semua. Nanti mungkin suatu saat kita bikin pembahasan secara khusus lah. Apa sih hikmah konflik Palestina Israel ini? Pasti ada hikmah besar. Baik kaum muslimin, di malam hari ini, jadi kita akan melanjutkan nih pembahasan kita. Kita masih membicarakan tentang sejarah Bani Israel, termasuk nanti dalam rangka mengungkap adakah karakter genetikal yang dibawa sehingga kemudian hari ini kok Israel punya karakter seperti itu. Apakah memang dari sono-sononya gitu kan, ternyata mereka memiliki karakter yang berbeda. Kita sudah membahas bagaimana karakter Bani Israel itu diungkap dengan sangat lugas di surat Al-Baqarah, yaitu tatkala perjalanan Nabi Musa membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Kita sudah selesai lah. Nanti kita hari ini akan kita bahas bagaimana nih kondisi Bani Israel sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rasulullah, saya mulai dari peta Exodus dulu ya, supaya kita mengingat kembali. Jadi di usia sekitar 60 tahun, Nabi Musa itu mengajak Bani Israel untuk keluar dari negeri Mesir setelah 400-an tahun ditekan, dijadikan budak oleh bangsa Mesir, oleh Fir'aun. Ya. Keluar, inilah Exodus Bani Israel. Ya. Jumlahnya pada waktu itu mendekati 650.000 laki-laki. Kalau ditambah perempuan dan anak-anak mungkin ya 1,5 juta lah. Keturunan dari Yakub, dari 12 kabilah yang ada. 650.000. Ini perjalanan yang ditempuh. Yang mana perjalanan yang kalau mungkin kita ngompas ya dari wilayah Mesir ini sampai ke Yerusalem ini kayaknya pada waktu itu cukup 2 bulan perjalanan sampai 2 bulan sampai. Apalagi kalau ini ya ngompas ke sini. Tapi ternyata perjalanan ini ditempuh dalam waktu berapa? Berapa? 60-an tahun. Karena nanti ternyata Nabi Musa itu tidak sampai ke Yerusalem, beliau itu sudah sedo, sudah wafat. Ya, karena diperkirakan ya umur 60 lah beliau itu kemudian mengajak Bani Israel keluar. Di sini saat terbelahnya Laut Merah, saat diangkatnya Gunung Tursina, saat kemudian mereka melakukan pelanggaran hari Sabtu, sampai kemudian diajak untuk keluar berjuang nih, merebut Yerusalem dari bangsa Filistin, yaitu bangsa kafir pada waktu itu. Kemudian mereka enggan, sehingga dihukum oleh Allah ya tersesat di Bukit Tih 40 tahun. Bisa dibaca ya di surat Al-Maidah ayat 23. Jadi mereka itu muter-muter di Bukit Tih itu kebingungan, nggak tahu arah nih, mau kemana itu nggak tahu. Dalam waktu 40 tahun. Coba bayangkan. Kemarin sudah kami sampaikan ya, kita di belasuknya sama Google Map rong jam rasanya harus menderita banget. Google Map kurang ngajar, ditutup kayak malah cukup nyasar-nyasar kayak gitu kan. Padahal cuma 2 jam. Apalagi ini kebingungan berapa? 40 tahun. Nah, di saat itulah Nabi Harun itu sedo di usia 123 tahun. Yang kemudian 11 bulan setelah itu atau 3 tahun setelah itu disusul Nabi Musa juga kemudian meninggal di usia 120 tahun juga. Baru sampai di lembah Moab kalau berdasarkan data-data yang ada di Bible, gitu kan. Tapi sudah cukup dekat lah dengan Yerusalem, sebenarnya cukup dekat ya. Kalau ini bisa dipahami, ini adalah Danau Tiberias, yang ini adalah laut ini laut mati ya, laut mati. Danau Tiberias lebih di atasnya lagi, seterusnya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, apa yang terjadi nih setelah Bani Israel itu ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam? Yuk kita coba susuri. Maka setelah itu Yusha bin Nun lah yang kemudian menjadi pemimpin bagi Bani Israel. Siapa? Yusha. Joshua, kalau orang Nasrani mungkin menyebutnya dengan kata Joshua. Yusha bin Nun.
Dialah yang kalau di dalam surat Al-Kahfi itu disebut sebagai muridnya Nabi Musa ketika berguru kepada Khidir. Pernah dengar kan ceritanya di surat Al-Kahfi? Beliau kan disertai oleh muridnya. Muridnya siapa? Dia, Yusha bin. Dan ini beliau nanti jadi nabi. Ini termasuk di antara nabi-nabi Bani Israel itu adalah Yusha. Gitu kan? Nanti banyak nabi-nabi yang mungkin kita akan sebutkan yang mungkin tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita kenal. Tapi para ulama menyebutkan bahwa itu juga nabi juga, termasuk Yusha. Siapakah dia? Yusha ini Yusha bin Nun bin Elizama bin Amihud bin Madan bin Tahan bin Telah bin Resef bin Rebah bin Ephraim bin Yusuf. Jadi kalau diruntut-runtut, Yusha bin Nun ini adalah keturunannya Nabi Yusuf. Yusuf putranya Nabi Yakub. Yakub putranya Nabi Ishak. Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi runtutannya seperti itu. Dia memimpin Bani Israel sampai memasuki Baitul Maqdis. Ya. Memimpin ini memasuki bukan berarti masuk. Nah, itu bukan. Maksudnya adalah suruh berjuang merebut dari kekuasaan bangsa Filistin pada waktu itu. Yang dipimpin oleh diantaranya adalah Goliat, Jalut. Kalau dalam Al-Qur'annya disebut Jalut. Ya kan? Sampai akhirnya kemudian mendapatkan kemenangan. Dan saat memasuki Baitul Maqdis, Bani Israel diperintah, dan nanti di sini kita akan pelajari lagi. Mereka kembali melakukan pembangkangan berbagai pembangkangan. Disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wa dakhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Hampir mirip kalau ini ada di surat Al-A'raf ya, tapi nanti ada juga di surat Al-Baqarah ayat 5859. Ini Al-A'raf 161. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, siapa nih yang suruh berkata? Ya tadi Yusha bin Nun. Uskunu hadhil qaryah. Oh, sedikit kami sampaikan. Peperangan yang dilakukan Yusha bin Nun melawan bangsa Palestina itu termasuk perang yang cukup dahsyat. Di dalam peristiwa inilah sampai Allah menahan matahari, ditahan sama Allah. Karena pada waktu itu hampir 1 pekan melakukan pengepungan di wilayah Baitul Maqdis, Yerusalem ini. Sudah sampai waktu asar, hampir mendapatkan kemenangan. Tapi ini kayaknya sudah mau masuk waktu maghrib. Ya, Allah tahan matahari, sehingga kemudian maghribnya agak panjang. Sampai kemudian Yusha bin Nun itu bisa mendapatkan kemenangan, baru matahari itu kemudian seakan-akan dilepas lagi. Silahkan nanti dibaca kisah. Nah begitu kemudian mendapatkan kemenangan, Yusha itu kemudian bilang kepada Bani Israel, wa id qila lahum, ingatlah ketika Yusha itu berkata kepada mereka siapa? Bani Israel, uskunu hadhil qaryah, tinggallah kalian di kota ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum, silahkan makan apa saja yang kalian kehendaki di dalamnya. Wa kulu hittatun, tapi jangan lupa nih, masuk gerbang kota Al-Quds atau Yerusalem atau Baitul Maqdis ini, ucapkanlah hittatun. Suruh mengucap hittatun. Hittatun itu artinya ampunilah aku. Bahasa kita berarti apa? Astagfirullahaladzim. Suruh istighfar. Masuk kota itu suruh istighfar. Wadahulul baba. Dan masuklah pintu gerbangnya sujadan, dalam keadaan bersujud. On sujud kan istighfar sebelum masuk Baitul Maqdis. Naghfir lakum khati'atikum, niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Sepanjang perjalanan ngeyel, sepanjang perjalanan mereka itu tidak komitmen, ingkar janji, membangkang, dan seterusnya. Berbagai akhlak buruk itu kemudian muncul sepanjang perjalanan sejak diajak oleh Nabi Musa sampai ini masuk wilayah Baitul Maqdis itu isinya cuma pembangkangan. Makanya disuruh masuk kota gimana? Sujud istighfar. Sanazidul muhsinin. Allah nanti akan menambah kebaikan-kebaikan bagi mereka. Saya tanya, disuruh sujud dan istighfar. Bani Israel manut gak? Manut gak? Manut itu Bani Israel.